Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan juga Umida selaku pengasuh pesantren seperti melalui Bahini Fida, dan juga kepada Gus Awal, Gus Amin, Neng Ria, Neng Zara, dan juga kepada Neng Kamila, dan juga kepada segenap guru yang saya hormati, dan juga kepada jajaran pengurus, dan juga kepada kedua orang tua saya dan juga teman-teman yang saya banggakan. Nah, jadi di sini saya Teresa Roziza dari kelas 12 akan menjelaskan tentang Masail Al-Fiqih bab ke-22. Iya. Yang ke-21 deh yang salah. Nah, jadi di sini tuh ada yang membahas zakat tambang dan juga barang terpendam. Nah, tambang atau istilahnya tuh ada al ma al ma al ma'an al ma'din. Bentuk jamaknya itu ada ma'adinu. Nah, dia itu adalah tambang. Jadi dia itu adalah barang yang dia tuh tidak pernah diolah menjadi bahan jadi. Nah, contohnya tuh kayak ada minyak bumi, habis itu emas, terus lagi perak, nah kayak begituan. Habis itu yang kedua tuh ada benang terpendam atau arikazu, jamaknya itu arkizat. Nah, jadi dia itu adalah barangnya dia itu pernah dipakai, jadi terus pernah dipakai, habis itu dia itu tertimbun tanah terus akhirnya kependam, itu barang yang terpendam. Nah, contohnya tuh kayak harta karun, nah kayak gitu. Habis itu permasalahannya, nah jadi di Indonesia tuh kan banyak sih perusahaan swasta tambang, tapi mereka tuh jarang menunaikan zakat, padahal seharusnya zakat itu kan wajib ya bagi kalau semua yang punya itu muslim. Habis itu jadi kesadarannya mereka itu untuk membayar pajak itu lebih besar daripada membayar zakat. Kenapa? Karena zakat tuh kayak salah. Karena pajak tuh dia tuh kayak di apa sih, kayak sama pemerintahannya tuh kayak di gimana ya, kayak di gimana ya, kan dipegang sama pemerintah kayak gini-gini. Terus kalau zakat kan kayak gimana ya segitu dah pokoknya, paham kan? Oke, harus paham. Oke. Nah, habis itu ada zakat. Nah, ketentuan zakatnya yaitu adalah 2,5 per tahun kalau sama dia tuh perusahaan, karena dia tuh ada niat untuk mencari. Terus habis itu dihitung juga dari usaha usahanya untuk mencari. Besok kok sama dia tuh perorangan nemu barang terpendam itu ada 20%. Nah, contohnya tuh ada si Amir. Nah, Amir tuh menemukan guci peninggalan kayak gitu, isinya tuh emas. Nah, habis itu dia tuh setelah itu si barang tadi itu diambil sama pemerintahan. Nah, karena si Amir tuh telah menemukan itu, makanya sama pemerintahan dia dikasih reward berupa uang 5 juta. Nah, karena dia dapat uang 5 juta, maka zakat yang dia harus bayarkan itu adalah 1 juta. Jadi 20% dari 5 juta adalah 1 juta. Oke. Lalu ada zakat profesi dan jasa. Nah, jadi zakat profesi atau dan jasa atau istilahnya zakatu kasbil amal, yaitu sumber usaha atau profesi pendapatan jasa. Nah, jadi itu ada pergajian tetap dengan keahlian tertentu. Nah, hukumnya, nah jadi wajib membayar zakat kalau seumpama wajib membayar bagi penghasilan yang bersih minimal satu nisab. Habis itu minimal 1 nisab. Lalu menurut Profesor Dr. Abdurrahman Hasan, nah jadi nisabnya itu minimal 5 wasak atau 930 liter. Habis itu kalau nisab profesi itu adalah 93,6 gram. Nah, jadi dia tuh disamakan dengan emas murni, dan juga dia tuh dihitung 2,5 per tahun. Habis itu yang terakhir itu ada zakat, yang pemberian zakat kepada non muslim. Nah, jadi apa sih zakat? Zakat itu kan adalah harta kekayaan yang dia tuh dikeluarkan sebagian untuk fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Kalau selama dia itu telah mencukupi 1 nisab. Nah, jadi hukum habis itu zakat dia itu menjadi sarana bantuan. Nah, jadi dia itu kan merupakan salah satu rukun Islam yang dia tuh wajib dilaksanakan gitu. Nah, jadi si zakat tuh gak cuma mengandung unsur agama doang, tapi dia juga mengandung nilai sosial, yaitu meringankan beban-beban ekonomi. Nah, tapi hukumnya memberikan zakat pada non muslim itu adalah tidak berhak. Jadi kita tuh gak berhak kasih mereka. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.